Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami itu tentang diagram fasor, daya dan torsi, karakteristik torsi dan starting pada motor sinkron. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu saya sendiri Dwestika Sari Judan Madika, yang kedua Nur Asisa Alfadila F, yang ketiga Muresa Pratama, yang keempat Muhammad Taufikur Rahman, yang kelima Munur Fadli dan Andi Syahrul. Materi pertama itu diagram fasor pada generator sinkron. Diagram fasor adalah sebuah gambar anak panah yang digunakan untuk menyatakan suatu besaran bolak-balik, tegangan bolak-balik atau bisa dilambangkan dengan V, dan arus bolak-balik atau biasa dilambangkan dengan I. Digambarkan dengan anak panah panjang, maka panah menyatakan nilai maksimumnya. Untuk menggambarkan diagram fasor, kita akan menggunakan VT sebagai referensi. Pertimbangkan 2 poin penting yang bertulis di bawah ini. Yang pertama itu, kita telah mengetahui bahwa jika sebuah mesin bekerja sebagai generator sinkron, maka arah IA akan sefasa dengan F1 FT. Yang kedua, fasor S1 selalu di depan VT. Yang pertama itu diagram fasor untuk semua operator dapat kita perhatikan gambar di samping. Operasi pembangkit pada faktor daya tertinggal. Kita dapat menurunkan ekspresi untuk EF dengan terlebih dahulu mengambil komponen VT ke arah IA. Komponen VT yang searah dengan IA adalah VT cos theta, sehingga jatuh tegangan total adalah VT cos theta tambah IA RA adalah sepanjang IA. Demikian pula kita dapat mengetahui penurunan tegangan sepanjang arah tegak lurus terhadap IA. Total jatuh tegangan yang tegak lurus terhadap IA adalah VT sin theta tambah IA XS. Dengan bantuan segitiga BOD pada diagram fasor, pertama kita dapat menuliskan ekspresi untuk EF sebagai, kita dapat memperhatikan rumus berikut. Yang kedua, operasi pembangkitan pada faktor daya terdepan. Dapat kita perhatikan gambar di samping. Komponen dalam arah IA adalah VT cos theta. Karena arah IA sama dengan arah VT, maka penurunan tegangan total adalah VT cos theta tambah IA RA. Demikian pula kita dapat menulis ekspresi untuk penurunan tegangan sepanjang arah tegak lurus terhadap IA. Penurunan tegangan total menjadi VT cos theta dikurang IA XS. Dengan bantuan segitiga BOD pada diagram fasor pertama, kita dapat menuliskan ekspresi untuk IF sebagai berikut, yaitu dapat kita perhatikan pada rumus. Materi kedua yaitu daya dan torsi pada generator sinkron. Daya pada generator sinkron. Kemampuan generator sinkron mencatu daya dibatasi oleh pemanasan yang terjadi pada inti besi, belitan motor dan belitan stator dari generator. Faktor daya generator sinkron menentukan bagian-bagian yang akan mengalami pemanasan. Faktor daya leading menyebabkan pemanasan inti besi. Faktor daya lagging menyebabkan pemanasan belitan rotor. Sedangkan faktor daya di antara keduanya menyebabkan pemanasan belitan stator. Batasan-batasan pemanasan generator sinkron pada 3 daerah faktor daya memberikan satu daerah kerja yang disebut sebagai daerah kemampuan daya reaktif. Dengan membandingkan daya keluaran generator sinkron dan batasan ini, dapat didapatkan suatu sistem pemantauan pembebanan generator sinkron. Torsi pada generator sinkron. Apabila kumparan jangkar pada stator dihubungkan dengan sumber tegangan 3 fasa, maka akan mengalir arus 3 fasa pada kumparan. Arus 3 fasa pada kumparan jangkar ini menghasilkan medan putar homogen. Berbeda dengan motor induksi, motor sinkron dapat mendapat eksitasi dari sumber DC eksternal yang dihubungkan ke rangkaian motor rotor
melalui slip ring dan sikat. Arus DC pada motor ini menghasilkan medan magnet rotor yang tetap. Pengukuran parameter generator sinkron. Berikutnya, parameter generator sinkron dibutuhkan pada dasarnya untuk menggambarkan rangkaian ekivalen beserta karakteristiknya. Parameter yang dibutuhkan pada penulis ini yaitu impedansi sinkron ZS, reaktansi sinkron XS, tahanan jangkar urutan positif RJ1, tahanan jangkar urutan negatif RJ2, dan tahanan jangkar urutan 0 RJ0, sehingga untuk memperoleh parameter-parameter tersebut, maka diperlukan identifikasi ataupun pengujiannya. Pengujian beban nol bisa dilihat dari gambarnya di samping karakteristik beban nol. Pengujian beban nol terkait dengan karakteristik beban nol yaitu hubungan antara tegangan induksi EA dengan arus penguat eksitasi IF pada pengujian. Rotor generator diputar pada kecepatan nominal dan terminal jangkar dalam keadaan terbuka. Pada kondisi ini arus jangkar IA dan tegangan induksi EA sama dengan FT. Dari gambar di samping tampak bahwa kurva tersebut memiliki garis linier sampai diperoleh harga saturnasi dari arus medan. Pengujian hubungan singkat kurva tersebut merupakan kurva linier karena tidak adanya efek saturnasi saat tegangan terminal sama dengan 0. Lebih besar 90% tegangan jatuh muncul akibat reaktansi sinkron. Pada gambar 2.8 terlihat fasor untuk kondisi hubungan singkat di mana terlihat arus jangkar IA tertinggi dari tegangan induksi EA hampir 900 dan dengan kata lain reaksi jangkar yang dihasilkan IA hampir sepenuhnya melawan flux medan yang menghasilkan tegangan induksi EA. Kedua fluksi yang berlawanan tersebut menjaga fluksi resultan celah udara pada tingkat yang rendah sehingga tidak terjadi efektif satu. Kelas selanjutnya menentukan impedansi dan reaktansi.
Berikut rumusnya, di mana EBN tegangan induksi beban nol saat terjadi saturnasi pada arus medan tertentu atau pol. ISC arus hubungan singkat pada arus medan yang sama saat saturnasi A. Z impedansi sinkron OHM, XZ reaktansi sinkron RA tahanan jangkar. Pengukuran tahanan jangkar arus searah. Pengukuran tahanan jangkar arus searah RDC biasanya menggunakan metode voltmeter ampermeter, di mana kumparan jangkar dihubungkan dengan sumber tegangan arus searah DC. Ketika mesin dalam keadaan diam lalu diukur besar arus yang mengalir pada kumparan jangkar. Arus yang mengalir pada kumparan jangkar diatur pada nilai nominalnya supaya kumparan berada pada temperatur operasi normal. Jika kumparan jangkar terhubung bintang dan netral tidak tersedia, maka besar tahanan jangkar arus searah per fasa dapat dihitung dengan persamaan 2.9. Sedangkan jika kumparan jangkar terhubung delta, maka tahanan jangkar arus searah RDC per fasa dapat dihitung dengan persamaan 2.10 seperti berikut, di mana VDC sama dengan tegangan arus searah pada kedua terminal jangkar. Di DC arus searah yang mengalir pada kumparan jangkar. RDC tahanan jangkar arus searah. Pengukuran impedansi jangkar urutan negatif. Saat generator dialiri arus urutan negatif, perilaku putaran medan stator akan mempunyai arah yang berlawanan dengan putaran rotor, tetapi jumlah putaran tetap sama dengan jumlah putaran rotor, sehingga terdapat slip sebesar 200% atau S sama dengan 2. Atau dikatakan bahwa arus urutan negatif yang mengalir pada kumparan jangkar akan menghasilkan medan putar dengan kecepatan sinkron relatif terhadap kumparan jangkar dengan arah putar berlawanan. Dengan medan putar yang dihasilkan dari arus urutan positif, impedansi jangkar urutan negatif per fasa ZJ2 dapat dihitung dengan persamaan berikut, di mana IT sama dengan tegangan terminal line to line, IA sama dengan arus jangkar, ZJ2 sama dengan impedansi jangkar urutan negatif. Pengukuran impedansi jangkar urutan 0. Saat generator dialiri arus urutan 0, medan putar akan sama dengan 0. Dan dapat dikatakan tidak ada fluksi yang terinduksi ke kumparan rotor, sehingga dianggap tidak ada arus yang terinduksi pada kumparan rotor. Di mana untuk menghasilkan medan putar sama dengan 0, maka kumparan jangkar generator uji dihubungkan secara seri dan disuplai dari salah satu fasa sumber tegangan 3 fasa injeksi. Sementara itu, rotor generator yang uji tidak diputar dan eksitasi tidak diberikan. Impedansi jangkar urutan 0 ZJ0 dapat dihitung dengan persamaan berikut, di mana VT tegangan line to neutral, ya arus jangkar ZJ0 sama dengan impedansi jangkar urutan 0. Baik, yang keempat, karakteristik torsi putaran motor sinkron. Pada bagian kiri kita bisa melihat gambar dari karakteristik torsi putaran motor sinkron. Motor sinkron biasanya dihubungkan dengan suatu sistem daya yang besar atau biasa disebut infinite buses. Hal ini dimaksudkan agar tegangan terminal dan frekuensi sistem akan selalu konstan.
kecepatan putaran motor terkunci pada frekuensi elektrik yang disuplai, maka kecepatan motor juga akan tetap konstan. Kecepatan steady state motor adalah konstan dari beban 0 sampai torsi maksimum motor. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu materi kelima, starting motor sinkron. Next, pada saat start, tegangan dihubungkan ke kumparan stator. Kondisi motor adalah dalam diam dan medan rotor BR juga stasioner. Medan magnet stator mulai berputar pada kecepatan sinkron saat T sama dengan 0. BR dan BS adalah segaris, maka torsi induksi pada rotor adalah 0. 3 pendekatan dasar yang dapat digunakan untuk start motor sinkron dengan aman, yaitu yang pertama, mengurangi kecepatan medan magnet stator pada nilai yang rendah sehingga rotor dapat mengikuti dan mengunci pada setengah siklus putaran medan magnet. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi frekuensi tegangan yang diterapkan. Kedua, menggunakan penggerak mula eksternal untuk mengakselerasikan motor sinkron hingga mencapai kecepatan sinkron. Kemudian, penggerak mula dimatikan atau dilepaskan. 3. Menggunakan kumparan peredam atau damper winding, atau dengan membuat kumparan rotor motor sinkron seperti kumparan rotor balitan pada motor induksi atau hanya saat start. Selanjutnya, terima kasih. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan bagi semua orang. Terima kasih.